Kamu mampir ke hotel dan melihat tanda tidak ada kamar kosong. Tapi jangan langsung percaya. Hotel biasanya melakukan ini saat ada 2 atau 3 kamar tersisa. Nah, cobalah hubungi resepsionisnya untuk menanyakan apa ada kamar kosong. Jangan terlalu memandang hotel dari bintangnya, karena sistem perbintangan hotel bervariasi antar negara. Misalnya di Italia, hotel bisa diberikan 5 bintang asalkan punya layanan resepsionis 24 jam. Resepsionis yang bisa bicara 3 bahasa, dan kamar yang luasnya 16 meter persegi atau lebih. Alih-alih mengandalkan bintang, lihatlah nilai atau ulasan pengunjung terdahulu. Dengan membooking agak telat, kamu bisa mendapatkan penawaran terbaik kalau rencanamu nggak terlalu urgent. Coba pesan kamar pada hari H kamu menginap. Kalau hotelnya tidak penuh, kemungkinan besar kamu bisa mendapat diskon. Manajer hotel mengurangi tarif kamar pada menit-menit akhir supaya terisi. Melakukan booking langsung di hotel juga biasanya lebih menguntungkan. Situs web pihak ketiga sering diberikan kamar yang lebih jelek atau sisaan. Hotel juga cenderung menawarkan harga diskon kalau kamu memesan langsung. Alasannya, aplikasi pihak ketiga mengambil untung dari harga hotel. Begitu sampai di meja check-in, kemungkinan besar staf hotelnya sudah tahu namamu. Banyak hotel, terutama yang kelas atas, biasa melakukan sedikit riset media sosial para tamunya. Meski terdengar menyeramkan, tujuan mereka adalah agar bisa mengenalmu, sehingga waktu menginapmu lebih nyaman. Saat check-in, kamu juga bakal diberikan kunci awal yang akan mengatur ulang kunci pintu atau mematikan kunci sebelumnya. Tapi tetap hormatilah resepsionis di depanmu. Terkadang, staf hotel mungkin ngeprank pelanggan yang kasar dengan bom kunci, yaitu saat mereka memberimu 2 kunci awal. Kunci-kunci ini saling mereset pintu, jadi setelah kamu menggunakan yang kedua, yang pertama tak akan berfungsi lagi. Kalau kuncimu punya strip magnet, jangan menaruhnya di dekat ponsel atau dompet. Magnet yang kuat seperti yang ada di ponselmu bisa menghapus kartu kuncimu dan kamu tak akan bisa masuk ke kamar nantinya. Nah, karena kamu sudah check-in, mari kita ke kamarmu. Perhatikan dulu pintu dan lantaimu. Beberapa tamu hotel melaporkan ada kamera kecil yang diselipkan di bawah pintu. Meski pintumu terkunci, kamera kecil masih bisa diselipkan di bawah dengan mudah. Rumus mudahnya begini, kalau jarimu bisa masuk ke sela pintu, berarti kamera juga bisa. Jadi, tutuplah rongga itu menggunakan handuk. Lalu, apa yang harus kamu perhatikan di kamarmu? Kalau kurang puas, kamu bisa dengan mudah minta ditukar. Kalau ada kamar kosong lain, sang manajer akan dengan senang hati membantu. Setelah membongkar koper, kamu pasti ingin langsung ke kamar mandi untuk melihat sampel peralatan mandi. Tapi, meski kamu merasa bersalah karena mengambil sampo gratis ini, pihak hotel sebenarnya memang ingin kamu mengambilnya. Barang-barang ini ditempeli logo hotel, jadi kamu seperti membuat iklan gratis kalau menaruhnya di rumahmu. Lain cerita dengan jubah mandi dan handuk. Banyak hotel kini menaruh chip berfrekuensi radio agar bisa melacak barang yang dicuri. Pasta gigi adalah salah satu barang yang jarang ditemukan di kamar mandi hotel. Untuk hotel murah, pasta gigi terbilang cukup mahal karena dikategorikan sebagai kebutuhan medis. Untuk hotel-hotel mewah, justru sebaliknya, mereka sulit menemukan produsen pasta gigi yang cukup mewah untuk dipajang di kamar mereka. Kamu juga mungkin melihat telepon di dekat toilet, yang pastinya agak aneh. Tapi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan tertentu agar hotel menerima penilaian bintang 4. Telepon ini merupakan fitur keselamatan. Kalau kamu tergelincir lantai basah atau entah bagaimana tidak bisa keluar dari kamar mandi, kamu bisa dengan mudah meminta tolong. Meski staf hotel membersihkan kamar secara teratur, mendisinfektan barang-barang kecil bukanlah prioritas utama. Remote dan telepon adalah contoh barang paling kotor di kamar hotel. Jadi, silakan jaga dirimu sendiri dan bawa tisu disinfektan untuk membersihkannya sebelum dipakai. Kalau kamu mau menaruh barang berhargamu di brankas kamar, sebaiknya pikir-pikir lagi. Brankas hotel menggunakan kode sandi, bukan gembok, jadi bukan tidak mungkin seseorang di hotel tahu kode masternya. Dan kita tak akan pernah tahu siapa saja yang tahu informasi ini. Kamu juga mungkin ingin menyingkirkan selimut itu. Spray kasur mungkin dibersihkan secara teratur, tapi selimutnya tidak. Beberapa hotel mencucinya setiap seminggu sekali, tapi yang lain tidak sama sekali. Sayangnya, ini juga berlaku untuk spray dan sarung bantal.
Sebagian besar hotel kelas atas menggantinya setiap hari, tapi hotel yang murah tidak mengganti spray atau sarung bantal setelah tamu pulang. Jadi, pastikan kamu meminta sarung bantal baru saat tiba. Sekarang kamu siap rebahan dan menyewa film. Tapi jangan coba-coba sengaja menyewa film dan bilang kamu salah menekannya, agar tidak perlu membayar. Para staf resepsionis hotel bisa melihat berapa lama kamu menonton film yang kamu pesan. Jadi, kalau kamu membatalkan setelah beberapa detik, mereka pasti percaya. Tapi tidak jika sudah ditonton sampai tamat. Ingin minum yang segar-segar sambil menonton film? Pastikan dulu segel minuman yang ada di minibar. Tamu yang licik sering minum dan mengisi ulang botolnya dengan air. Dengan begini mereka aman dari biaya dan kamu yang akan disuruh membayar kalau staf kamarnya mengecek. Setelah tidur nyenyak, kamu mencari kegiatan seru untuk liburan ini. Alih-alih buka Google atau TripAdvisor untuk mencari tempat terbaik, bertanyalah ke resepsionis. Resepsionis dilatih untuk memberikan rekomendasi kegiatan lokal terbaik. Saat keluar, staf kamar akan mampir ke kamarmu, tapi mungkin bukan cuma bersih-bersih. Terkadang, kalau lelah dan punya waktu tersisa, mereka mungkin tidur sebentar di kasur. Saat bersih-bersih, jika kamarmu dibiarkan berantakan, staf harus memindahkan semua barang-barangmu. Mereka harus menyentuh barang-barangmu agar bisa menjalankan tugas. Jadi, jika tidak ingin diganggu, pasanglah tanda "Jangan ganggu" atau rapikan kamarmu sendiri. Sebaiknya jangan minum dari gelas di kamar mandi, karena biasanya tidak dibersihkan dengan baik. Beberapa pekerja bahkan menggunakan disinfektan atau semprotan furniture supaya gelasnya bersih. Staf hotel juga tidak selalu memvakum kamarmu. Mereka terkadang hanya mengambil sampah yang terlihat dan lanjut ke kamar berikutnya. Keramahanmu pada staf juga membawa keberuntungan. Sebagian besar staf hotel bersedia memberikan upgrade dan barang gratis untuk tamu yang ramah. Ini bukan perintah manajer hotel, tapi senyum yang ramah membawa berkah. Oh, apalagi kalau kamu memberi uang tip. Sudah saatnya check out, tapi kamu keluar lebih awal dan akan melewatkan sarapan. Kalau sarapanmu sudah termasuk dalam harga kamar, staf bisa menyiapkan kotak bekal untukmu. Tapi sebaiknya kabari mereka malam sebelumnya. Selain itu, lihatlah lantai yang ada di dekat pintu. Bahannya karpet kan? Sebagian besar hotel dilengkapi lantai yang sepenuhnya berkarpet. Ada 3 alasan utama di baliknya. 1. Risiko tamu terpeleset di karpet lebih kecil dibanding kayu atau batu. 2. Karpet berfungsi sebagai tambahan kedap suara. Dan 3. Harganya lebih murah bagi hotel karena karpet jauh lebih mudah dan murah kalau diganti. Kamu sudah siap untuk jalan-jalanmu berikutnya, tapi kamu diminta ke kantor di menit-menit akhir. Aduh, ngerepotin aja. Kamu sudah memesan hotel, jadi kamu pasti akan dikenakan biaya pembatalan menit terakhir. Kalau kamu menelepon hotel dan meminta tanggal pemesanannya dimundurkan, kemungkinan saat kamu membatalkan tanggal baru ini, biaya tambahannya akan hangus. Hotel-hotel juga biasanya mengisi kamarnya melebihi kapasitas karena rata-rata ketidakdatangan tamu hariannya sekitar 10%. Artinya, ada kemungkinan kamu memang tidak bisa mendapatkan kamar yang sudah kamu pesan. Kalau kamu datang dan tidak dapat kamar kosong, kemungkinan kamu akan diminta pergi. Pada dasarnya, pihak hotel akan membayarkan kamar untukmu di hotel setingkat lain di dekat sana. Sebagian besar hotel juga cuma menerima sistem pembayaran kartu kredit. Meski menjengkelkan, pihak hotel cuma ingin memastikan akan dibayar. Para tamu sering menggunakan layanan berbayar tambahan seperti minibar yang mereka bayar saat check out. Kalau saldo kartu debitmu tidak cukup, satu-satunya cara bagi hotel untuk mendapatkan uang adalah menuntutmu. Dan kamu butuh biaya lebih buat menyewa pengacara. Ada beberapa barang mengejutkan lain yang ingin disembunyikan hotel darimu. Di suatu hotel di Portugal, seorang pekerja pernah menemukan hiu yang tertinggal. Meski tak tahu bagaimana hiu itu bisa sampai sana, pihak hotel mengembalikannya ke habitat asalnya dengan selamat. Sekali lagi, berhati-hatilah saat pertama kali masuk ke kamar mandi.